Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo teman-teman yang mendengarkan materi pada kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Preti Oktianti Menerkusuma Putri, NIM 48, dan rekan saya Yola Maulida, NIM 44. Oke, langsung saja. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, maka kurikulum akan senantiasa berubah pula. Perubahan kurikulum terjadi agar dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harapan-harapan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan formal. Kurikulum sebagai suatu program terencana memiliki rentang yang cukup luas dalam membentuk suatu pandangan yang menyeluruh. Sehingga di satu pihak, kurikulum bisa dimaknai dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas yang harus dimiliki melalui suatu pengalaman belajar, namun bisa dipandang sebagai program terencana dan menyeluruh yang menggambarkan kualitas suatu bangsa. Sangat dapat dipahami dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global yang begitu deras mengharuskan terjadinya pengembangan kurikulum pada suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itulah, kenapa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia sangatlah cepat. Kurikulum membutuhkan landasan yang kuat agar dapat dikembangkan oleh sekolah. Akan tetapi, pada kenyataannya, kurikulum dibuat sesuai standar kompetensi dan standar nasional yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Seharusnya, pengembangan kurikulum itu dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan tersebut yang lebih mengerti dan paham model kurikulum seperti apa yang lebih cocok dan sesuai serta dibutuhkan. Pengalaman selama setengah abad lebih negeri ini mengelola sendiri sistem pendidikannya menunjukkan setiap kali muncul pembicaraan yang mengarah pada upaya perbaikan sistem pendidikan nasional selalu menjadi titik berat perhatian adalah pembenahan kurikulum. Termasuk di dalamnya lahirlah kurikulum 2013 yang kemunculan pertamanya terkesan dipaksakan. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa hal tersebut dapat terjadi. Apakah benar kurikulum memang memiliki dasar dan landasan yang kuat yang memang disiapkan agar peserta didik, pendidik, orang tua, dan komponen pendidikan lainnya sesuai dengan tujuan pendidikan dan standar pendidikan? Apa yang mendasari itu semua? Benarkah kurikulum itu dibuat untuk memperbaiki kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru, yang sering disebut dengan evaluasi kurikulum, di mana sistem evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian keberhasilan peserta didik dalam bentuk hasil khusus. Langsung saja ke topik pembahasan yang utama, yakni perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kurikulum-kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia ini diantaranya yang pertama yaitu Rencana Pembelajaran tahun 1947. Kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka disebut dengan Rencana Pelajaran. Perubahan orientasi pendidikan lebih bersifat politis, yakni dari orientasi pendidikan Belanda berubah menjadi untuk kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Nah, Rencana Pelajaran tahun 1947 ini merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dengan mengurangi pendidikan kecerdasan intelektual. Nah, dilandasi juga dengan semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa dengan semangat merebut budi pekerti dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan
mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang kedua adalah kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum 1975 lahir setelah tahun 1973, yaitu yang dilaksanakan GBHN pertama sebagai hasil keputusan MPR nomor 2 pada tahun 1973. Pada kurikulum inilah untuk pertama kalinya terlihat dengan jelas tujuan pendidikan. Dari tujuan pendidikan tersebut dijabarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, seperti tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, dan berbagai rincian lainnya, sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut. Nah, ciri-ciri dari kurikulum 1975 ini yang pertama adalah sangat berorientasi pada tujuan. Yang kedua, setiap pelajaran memiliki arti dan peran yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Ciri yang ketiga, menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Lalu, ciri yang keempat adalah menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistemnya itu yang senantiasa mengarah pada tercapainya tujuan spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Lalu, juga dipengaruhi psikologis tingkah laku dengan menekankan stimulus respon. Selanjutnya adalah kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum 1984 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Perubahan ini dimaksudkan agar adanya pembaharuan pendidikan nasional. Yang menonjol dalam pelaksanaan kurikulum ini adalah adanya CBSA dan sistem spiral. CBSA sendiri adalah singkatan dari cara belajar siswa aktif. Dalam proses belajar mengajar, siswa akan lebih dilibatkan. Meski sistem instruksional masih tetap dipertahankan, namun siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pusat pembelajaran mulai bergeser dari teacher oriented ke student oriented. Selain itu, ada pula sistem spiral yang tiap jenjang pendidikan mata pelajaran akan berbeda dari segi kedalaman materi, sehingga semakin tinggi jenjang pendidikan, maka materi yang diberikan akan semakin dalam dan detail. Ciri umum dari kurikulum ini adalah yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Nah, ciri yang terakhir adalah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Perkembangan kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum pada tahun 1994. Setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dirasakan perlu menyusun suatu kurikulum baru sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984. Oleh karena itu, disusunlah kurikulum 1994 ini. Kurikulum ini dilaksanakan dan akan diberlakukan mulai tahun 94-95 secara bertahap. Dimulai dari tahun 94-95, kurikulum 94 ini diberlakukan untuk kelas 1 dan 4 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA. Dengan demikian, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, seluruh kurikulum 94 telah dilaksanakan. Dan ciri umum dari kurikulum ini adalah yang pertama, kurikulum bersifat objektif. Yang kedua, mempergunakan sistem catur wulan, jadi 4 bulan sekali.
Yang ketiga, pelajaran di sekolah lebih menekankan materi yang cukup padat. Yang keempat, kurikulum 94 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Ciri yang terakhir dari kurikulum 1994 ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan, guru menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif belajar baik secara mental, fisik, maupun sosial. Perkembangan kurikulum yang kelima adalah kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Kurikulum pada tahun 94 dirasa perlu untuk disempurnakan dengan kurikulum baru sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 pada tahun 99 tentang pemerintahan daerah dan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Mulai tahun 2004, lahirlah kurikulum baru dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Kurikulum ini mengharapkan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan, karena konsentrasi kompetensi ini adalah pada perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Depdiknes mengemukakan karakteristik KBK adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan dan pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, perkembangan kurikulum yang keenam adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001, beredar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah termasuk di dalamnya pendidikan dan kebudayaan. Visi pokok dari otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan bermuara pada upaya pemberdayaan terhadap masyarakat daerah untuk menentukan sendiri jenis dan muatan kurikulum, proses pembelajaran, dan sistem penilaian hasil belajar baik dari murid, guru, dan kepala sekolah. Otonomi penyelenggaraan pendidikan tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perubahan sistem manajemen pendidikan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, di mana guru memiliki otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas dengan memperhatikan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah masing-masing. Selanjutnya, perkembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Penekanan pada kurikulum 2013 adalah pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill siswa yang meliputi aspek kompetensi, baik kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ciri-ciri dari kurikulum 2013 yang paling mendasar adalah yang pertama, menuntut kemampuan guru dalam pengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karena apa?
Karena siswa zaman sekarang mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Ciri yang kedua adalah siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Yang ketiga adalah memiliki tujuan agar terbentuknya generasi yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Selanjutnya ciri yang keempat adalah khusus untuk SD. Pendekatan tematik integratif memberikan kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami satu tema dalam berbagai mata pelajaran. Yang terakhir adalah di tingkat SD, mata pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk mengapa kurikulum perlu dikembangkan dan apa saja landasan mengenai pengembangan kurikulum akan disampaikan oleh rekan saya. Mengapa kurikulum perlu dikembangkan? Pengembangan kurikulum merupakan bagian esensial dalam proses pendidikan. Sarana yang hendak dicapai selain menghasilkan bahan pelajaran, yaitu dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengembangan kurikulum, yaitu pertama, karena adanya perubahan filosofi tentang manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan atau pembelajaran. Kedua, karena cepatnya perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga subjek matter yang harus disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak dan beragam. Ketiga, adanya perubahan masyarakat baik secara sosial, politik, ekonomi, dan daya dukung lingkungan alam pada tingkat lokal maupun global. Dalam pengembangan sebuah kurikulum ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harus bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif. Kedua, memperhatikan link and match antara input dengan output dan outcome yang dibutuhkan. Ketiga, pengembangan kurikulum tidak hanya dilibatkan orang yang terkait langsung di dunia pendidikan saja. Keempat, memperhatikan landasan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan yang dimaksud adalah 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologi, 3. Landasan sosiologi atau landasan sosial budaya, 4. Landasan organisatoris. Keberhasilan kegiatan pengembangan kurikulum dalam proses pendidikan dan pengajaran dijumpai beberapa hal pokok yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum. Pertama adalah falsafat hidup bangsa, sekolah, dan guru itu sendiri. Dalam hal ini, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Jadi, segala kegiatan sekolah atau proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh sekolah harus diarahkan pada pembentukan pribadi peserta didik ke arah manusia Pancasila. Kedua adalah pengembangan harapan, kebutuhan dan permintaan masyarakat akan produk pendidikan. Hal ini berarti asas relevansi pengembangan kurikulum harus dijaga. Ketiga, kesesuaian kurikulum dengan kondisi peserta didik, sebab kurikulum pada dasarnya adalah untuk peserta didik. Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan, ada beberapa asas, yaitu asas agama, filosofis, psikologi, sosiologis, dan organisatoris. Yang pertama adalah asas agama.
Pada negara yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, maka dengan sendirinya agama tersebut menjadi sumber nilai dan dasar pertimbangan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas pendidikannya. Pendidikan yang berdasarkan agama Islam harus berusaha agar kurikulumnya membantu peserta didik untuk membina iman yang kuat dan sehat, berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan akhlak yang mulia, meningkatkan kesadaran beragama dan melengkapinya dengan ilmu pengetahuan yang berguna untuk dunia dan akhirat. Yang kedua, asas filosofis. Landasan filosofis sangatlah penting agar melihat suatu fenomena atau persoalan dengan sebenar-benarnya sehingga dapat menjadi penyelesaian secara bijak dan akurat. Yang ketiga, asas psikologi. Faktor ini merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam kegiatan pengembangan kurikulum, terutama menyangkut psikologi belajar dan psikologi anak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu kurikulum yang efektif dan untuk menjamin ketepatan dalam pemilihan bahan pelajaran sangat ditentukan oleh teori belajar yang dianut. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum perlu mempertimbangkan anak dari segi pertumbuhan dan perkembangan minat dan bakatnya, rasa kepuasan dan kemudahan dalam menganalisis. Selanjutnya, asas sosiologis. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju pada suatu masyarakat terbuka dengan mobilitas tinggi yang mempercepat pertemuan antar suku, antar bangsa, dan membuka daerah-daerah yang terisolasi, pertemuan berbagai tradisi, kebudayaan, dan kepentingan. Dengan kata lain bahwa dalam penyusunan kurikulum selalu memperhitungkan kebutuhan dari masyarakat tempat suatu lembaga pendidikan yang didirikan. Selanjutnya, asas organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan bentuk organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Bagaimana bahan pelajaran akan disajikan? Apakah dalam bentuk bidang studi yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan? Bidang studi seperti yang dilaksanakan di Indonesia saat ini, contohnya seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Dengan demikian, berarti organisasi kurikulum yang menentukan pola atau bentuk untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan semua pengalaman dan kegiatan belajar anak. Yang dapat disimpulkan dari materi ini adalah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, maka kurikulum akan senantiasa berubah pula. Perubahan kurikulum terjadi agar dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harapan-harapan masyarakat yang semakin besar terhadap pendidikan formal. Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa. Ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut di masa sekarang. Perubahan kurikulum menyangkut beberapa faktor, baik faktor dari orang-orang yang terlibat dalam pendidikan dan faktor penunjang dalam pelaksanaan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari perubahan kurikulum juga akan mengakibatkan perubahan dalam operasionalisasi kurikulum tersebut, baik dari orang yang terlibat dalam pendidikan maupun faktor penunjang dalam pelaksanaan kurikulum.
Kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, dan Kurikulum 2013. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang masih ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan langsung dan bisa kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.